warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga, jaya! Jumpa lagi bersama saya Olivia dalam program Obrolan asyik seputar olahraga disabilitas. Hari ini izinkan saya mengajak kalian menyelam, bukan ke air tapi ke sebuah kisah. Nah, sebuah kisah ini tentang keberanian, tentang seseorang yang mungkin tak bisa berdiri seperti kita, tapi mampu melampaui batas yang bahkan orang normal pun belum tentu bisa melewatinya. Bersama hari ini hadirlah seorang atlet renang disabilitas, seseorang yang tidak hanya berenang melawan waktu, tapi juga melawan stigma, keterbatasan dan ragu dari banyak cara. Hari ini kita akan mendengarkan bagaimana mimpi bisa tetap hidup bahkan saat dunia bilang tidak mungkin. Mari kita sambut Kak Firman, sosok inspiratif yang sedang bersiap menuju event-event disabilitas dengan semangat yang jauh lebih dalam dari sekedar kolam renang. Oke, boleh disapa Kak Firman? Halo. Ini adalah Kak Firman, teman-teman, salah satu atlet disabilitas di NPCI Sumsel. Kak Firman, aku mau tanya nih, awal mula kakak tahu NPCI itu dari mana sih? Awal mulanya saya bertemu seorang ibu-ibu di suatu desa saya, yaitu nama desa saya itu Desa Gunung Raja Lubay. Nah, dari situ saya bertemulah dengan ibu, namanya Ibu Nelly. Nanti saya itu ditawarin. Nah, saya perkenalkan dulu nama saya Firman, Bu. Oh, mau nggak ikut gabung di NPC? Saya tanya nih, Bu, NPC itu apa ya? Nanti saya kabarin lagi selanjutnya, kayak gitu, bilang ibu. Teruslah, dapatlah telepon saya dari ibu itu. Katanya, Firman, mau nggak ikut bergabung NPC? Saya DM langsung ibunya, oke Bu, saya mau. Nah, di sana nanti saya diperkenalkan teman-teman, namanya disabilitas, anak-anak bermacam-macam disabilitas. Ada tunanetra, ada tunarungu, ada daksa. Jadi di NPC Kota Prabu Mili saya ikut itu pertama kali. Sampai sekarang saya itu bergabung di NPC Kota Prabu Mili. Dan selanjutnya saya mulai berkarir di ajang Popaprok. Tahun berapa tuh Kak? 2017. Di tahun 2017 adalah karir pertama kakak dalam menjadi atlet ya Kak ya? Oh, kalau sampai saat ini masih kenal sama Bu Nelly? Mungkin masih berjumpa? Untuk sekarang ini udah lama belum ketemu nih, tapi dalam hati saya semoga ibu tuh sehat selalu dan Bapak. Amin. Oke, kalau mungkin Bu Nelly menonton podcast kita hari ini, apa yang perlu kakak sampaikan kepada Bu Nelly? Oh, untuk kepada Ibu Nelly saya sangat berterima kasih sudah mengajak saya menjadi atlet disabilitas untuk bergabung di NPC. Mungkin saya dulu nggak tahu arahan tujuan saya mau kemana dengan keadaan kita ada kekurangan ini kan. Tapi saya bersyukur karena melalui NPC ini saya bisa mengenal nama-namanya atlet disabilitas. Iya. Mungkin itu ya bisa kakak sampaikan. Kak, sebelum kakak mengenal NPCI ataupun sebelum bertemu dengan Ibu Nelly, bagaimana sih Kak kehidupan kakak? Oh, awal mulanya saya ini sekolah biasa. Dari kehidupan sehari saya sudah mengenal namanya kerja. Walaupun itu namanya kerja cuci mobil. Namanya di kampung sih. Walaupun gajinya nggak seberapa, tapi itu sudah membantu saya dalam sekolah. Saya itu kerja nyuci mobil itu dari SD. Sudah tahu dengan kerja sampai saya tamat kuliah. Jadi itu pekerjaan sampingan ya? Iya. Untuk walaupun lagi libur kayak gitu kan kita isi dengan cuci mobil. Wah, luar biasa. Saat kakak menjadi pekerja sampingan itu mungkin banyaklah cemooh ataupun bulian-bulian yang kian menerpa itu. Mungkin kakak ini kita bahas sedikit gimana Kak rasanya saat itu Kak? Oh, kalau menurut saya nggak ambil pusing sih. Kalau orang mau builin nggak apa-apa, terserah lah ya. Namanya kita ada kekurangan ya nikmati aja kalau menurut saya. Karena saya ini prinsipnya kayak gini. Yang penting saya bersyukur, tidak ganggu orang. Yang bikin saya nyaman, jalanin sesuai proses. Iya, luar biasa. Dan mindset Kak Firman sedari dulu saat ia sedang SD ya Kak, itu kakak
berprinsip yang seperti tadi dan juga berpikiran untuk bekerja sampingan. Berbeda halnya dengan teman-teman mungkin yang belum sadar saat ini, mereka mungkin terjun ke jalan Kak Iya. untuk minta-minta, menjadi pengemis. Tapi berbeda halnya dengan Kak Firman yang terus bekerja ya Kak, dengan menghidupi diri seperti Iya. ya Kak. Oke. Dan sebelum itu juga Kak, sebelum memasuki dunia atlet ini, kegiatan Kakak sebelumnya itu seperti apa? Oh, saya ini kan waktu tamat sekolah itu nyambung sekolah lagi kan, Mm-mm. yaitu tingkat menengah atas terus meningkat perkuliahan. Nah, Hmm. dari situ 2012 itu sudah aktif di NPC. Mm-mm. Malah saya itu sebagai bendahara dilantik waktu zaman Pak Ridho Yahya di Kota Prabu Muli, Oh. dituju oleh Bu Nelly. Mm-mm. Nah, setelah NPC itu kan belum aktif, ibarat kata tuh belum aktif sama sekali kan. Posisi sekarang saya lagi kuliah nih, Mm-mm. otomatis saya harus pilih salah satu. Otomatis saya pilih kuliah karena kuliah ini terbengkalai kalau nanti. Nah, Pas 2018 saya mulai berkarir lagi, mulai ikut terjun di NPC karena saya harus selesai dulu kuliah. benar. Dari situ saya mulai berkarir lagi di 2018. Oke, itu kuliahnya di mana Kak kemarin? Kebetulan saya ini kuliah di Bina Dharma. Hmm. Di sini juga saya dikenal dengan kakak tingkat saya namanya Pak Sugi. Dari Pak dari Sugi. ya dari Pak Sugi itu saya bergabung di namanya Al-Qorib. Apa Al-Qorib itu, Kak? itu sejenis tentang keagamaan sih, bergabung Oh, komunitas. organisasi? Iya. Oh. Selesai dari situ saya fokus mulai belum pengen minat mencari kerja karena saya fokus pengen jadi atlet aja. Mm-mm. Karena saya sudah bergabung di 2012. Dari 2017 tadi saya sudah alhamdulillah sudah dapat medali kan. Dari situ saya terminat fokus ke atlet. Oke. Jadi dari awal Kakak itu sempat ada pilihan ya Kak? Iya. Mau kuliah atau menjadi atlet. Atlet. Dan Kakak memilih untuk berkuliah terlebih dahulu. Iya. Dan alhamdulillah kuliahnya jurusan apa Kak waktu itu? Jurusan kemarin saya di jurusan Teknik Informatika. Informatika. Iya. Wah, luar biasa. Sulit tuh Kak informatika. Sulit. Ya itu namanya ngambil di database kemarin. Mm-mm. Kan di teknik informatika kan ada 3 bagian ya, ada programmer, ada jaringan. Iya. Saya itu kan dipilih ngambil paket, kan 3, mau jaringan apa programmer. Ya programmer itu ya tentang program, kalau Iya. jaringan ya tentang jaringan. Mm-mm. Saya ngambil database, ya namanya database itu karena gini, saya ini nggak mungkin mau ngambil jaringan atau kan. Kalau diambil database itu bagian administrasi lah. Iya, benar. Bisa tempat duduk, kita menyesuaikan dengan keadaan kita kayak gitu. Jadi saat ini Kakak sudah belum Kak meniti karir dalam database itu? Alhamdulillah saya ini direkrut oleh PT Sumber Alpharia Terjaya. Wah, luar biasa sekali. Saya sekarang ini bekerja di Alfamart, di gudang di Talang Lebar. Ini sudah jalan kontrak kedua. Oke, itu sebagai apa Kak tadi? Saya sebagai picker. Picker itu istilahnya proses picking. Masuk dalam kategori tim hadiah. Enaknya di Alfamart itu dia merekrut di Pabel. Iya. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan lain itu kan susah. Kita mau diukur badan, ya tahu sendiri kan kita keadaannya ada kekurangan. Tapi Alfamart ini merekrut disabilitas. Awal mulanya saya itu mau event. Nah, event itu kan saya mau lamaran ya, masuk lamaran kan ditanya oleh perusahaan. Nah, katanya mau ngelamar kerjaan ini. Nah, ketika ada kegiatan olahraga, gimana pendapat kamu katanya? Jujur saya Pak, sekarang posisi saya lagi nih bergabung di NPC nih. Bentar lagi ada event, ya otomatis saya pilih olahraga dulu Pak. Kedua dipanggil lagi nih. Toko saya yang nolak karena toko itu tidak bisa disesuaikan dengan saya. Ibarat katanya mungkin kan pekerjaan tuh ini barang kan agak berat. Oh iya, kondisi. Karena saya pilih di gudang itu kerjanya mantep di tempat. Kalau di toko tuh banyak gerakannya kan. Benar sekali. Jadi saat ini Kak
bukan hanya menjadi atlet tapi juga bekerja nih. Iya, siap. Bekerja sebagai picker ya. Picker. Picker di Alfamart. Wah, luar biasa sekali Kak Firman. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya ya Kak. Berarti dari awal yang belum tahu atlet Iya. ya jadi tahu atlet dan meniti karir. Ini luar biasa loh Kak. Ini Sebuah perjalanan yang panjang, proses. benar sekali. Dan tentunya nggak mudah. Betul. Dan luar biasanya kakak terus bangkit dan semangat. Siapa sih kak sosok yang selalu kakak ingat sehingga kakak berusaha semangat seperti ini? Yang otomatis motivasi dari kedua orang tua terutama. Terus saya melihat dari teman-teman yang dari event nasional itu buat saya termotivasi. Oh mungkin saya kedepannya bisa sih mencapai kayak orang itu. Ya. Iya. Dari situlah saya terpanggil pengen fokus kemarin jadi atlet NPC. Jadi saat ini masih produktif ya kak? Masih menjadi atlet alhamdulillah, ya? walaupun bekerja ini pintar-pintar bagi waktu. Wah, karena iya benar sekali. kebanyakan di pekerjaan kan, otomatis untuk di NPC ini untuk latihannya agak berkurang, kita harus bagi waktu. Kakak secara tidak langsung kakak memotivasi saya kak. Alhamdulillah. Saya juga sebagai mahasiswa yang berkuliah dan juga bekerja paruh waktu seperti Betul. ini. Jadi wah luar biasa Kak Firman aja bisa, kenapa saya enggak gitu kan? Luar biasa Kak Firman. Nah Kak Firman, kakak ini sudah boleh nih dibagikan perlombaan mana saja yang pernah kakak ikuti dan pencapaian apa aja yang telah kakak dapat sebagai atlet. Untuk pertama kali saya mengikuti event itu di tahun 2017 di Kabupaten Muara Enim. Itu saya pertama kali mengikuti event mewakili NPC Kota Prabu Muli pada zaman Ibu Nelly. Iya. Nah, di situ saya menyumbang 2 medali, 1 medali emas, 2 medali perak, dengan kategori gaya bebas sama gaya punggung. Terus dilanjutkan? Untuk 2019 saya sebagai tuan rumah nih di Kota Prabu Muli. Iya. Alhamdulillah saya kemarin menyumbang 3 medali emas nih. Luar biasa. Di kategori bebas 100, kategori bebas 50 sama kupu-kupu 50. Terus di tahun 2021 itu kan ada peparnas nih di tuan rumahnya di Papua nih. Yang belum rezeki nih. Tapi di 2001 itu kan ada pepaprok lagi nih. Benar. Di Kota Batu Raja. Tapi dari kegagalan saya jadikan motivasi dari Papua, saya ambil hikmahnya di Batu Raja. Tapi alhamdulillah Tuhan kasih rezeki, mesti medali emas sama perak. Wah, luar biasa. Terus ini lagi ada event nih. Event keempat di Kabupaten Lahat nih. Iya. Alhamdulillah masih bisa menyumbang medali emas. Luar biasa. Yang terakhir ini ikut peparnas di Solo, tapi Allah belum kehendak kasih rezeki, ya. Tapi tetap saya motivasi sendiri, terus latihan, tetap semangat. Jadi kegagalan itu motivasi buat kita sendiri. Iya, mungkin menurut orang-orang belum cukup ya kak, kayak ini, tapi menurut kakak itu sebuah pelajaran, Betul. pengalaman ya kak, Iya. banyak yang bisa diambil dari kejadian itu. Nah kak, kalau boleh jujur nih kak, kenapa kakak memilih bidang renang? Padahal kan banyak sekali nih, ada tenis meja, catur, bahkan banyak lagi yang lain-lain. Nah, di sini saya pilih ambil berenang 1, karena di renang itu ya otomatis bermainnya di air ini, olahraga nih. Kalau untuk di darat itu otomatis kayak atletik itu kan mau lari nih, mau lempar apa-apa kan, otomatis gerak badan saya ini kan nggak normal sih, goyang-goyang otomatis. Kalau di renang itu kan enak, kita bisa ngatur posisi, stabil kan. Apalagi kita sudah tahu teknik, kan bisa mengimbangi badan. Iya. Nggak mungkin kan tenggelam kan, otomatis kita belum bisa berenang, otomatis bisa tenggelam nih. Jadi seperti itu. Berarti dari awal pun kakak mau memasuki dunia atlet, kakak sudah terpikir tuh, wah aku mau di bidang renang gitu Ya, kan? karena kita belajar dari kampung, otodidak, nggak ada pelatih. Semenjak dari kita masuk NPC, di situ kita diperkenalkan namanya pelatih sih. Nah, di situ kita baru tahu namanya teknik, namanya kayak di mana, Strateginya. dikasih strategi, terus dikasih program kan biar nyaman buat atletnya. Oke, jadi seperti itu ya alasannya ya kak. Sempet ragu nggak sih kak pilih atlet renang? Kalau untuk atletnya nggak ragu saya, karena sudah
dari Sudah otodidak yakin memang ya? sudah yakin, oh bidang olahraga yang saya tekuni udah pas untuk mengikuti olahraga renang. Berarti kakak nih hobi juga berarti. Iya, Jadi karena hobi itulah ya kak, selaras dia ya, iya betul. berkesinambungan. Oke, nah kak, pernah nggak sih kak merasa ada momen kakak tuh ingin berhenti gitu jadi atlet atau udah lelah gitu, udah cukup ya, pernah nggak ada momen Oh, seperti kalau itu? untuk terpikir untuk berhenti itu pasti ada ya, namanya manusiawi. Nah, Iya. contohnya kita gagal 2 kali ini kan itu bikin drop kalau orang nggak mentalnya lemah. Tapi kembali kepada diri kita sendiri. Karena untuk bangkit kembali itu bukan hal yang mudah, butuh proses kan. Jadi saya termotivasi tetap semangat aja lah. Mungkin rezeki belum tahun ini, mungkin tahun depan Allah kasih rezeki. Otomatis fokus latihan. Tanpa latihan kita tak bisa mendapatkan medali. Benar Yakinlah. sekali. Seperti itu kak. Dan juga kak, kalaupun ada tantangan nih. Tantangan terbesar kak, bukan di dalam kolam, melainkan di luar kolam tuh kak. Tantangan seperti apa yang kakak Oh, hadapi? tantangan awal mulanya yaitu otomatis latihan. Karena kita dulu belum namanya punya kendaraan sih. Ya otomatis jalan kaki dulu. Dari awal mula saya latihan itu namanya ngekos nih, namanya jauh dari orang tua nih, nggak ada Iya. yang bantu kan. Mm-mm. Kita naik angkot dulu dari kosan dari Lorong Banten, mau ke depan tuh, makan waktu kan. Otomatis naik angkot dulu, turun lagi nih di perempatan Flyover Jakabaring. Iya. Nanti saya ketemu teman-teman, namanya Herman Jaya nanti. Oh. Kita otomatis on time dulu nih. Kita yang duluan, nanti kita WA atau telepon, tunggu di depan. Nanti pulangnya bareng sama dia kayak gitu. Kecuali Janjian ya kak. dia nggak latihan sama, misalnya ada keperluan lain ngantar anaknya sekolah kayak gitu. Nanti dihubungin. Jadi tantangan di luar kolam renang itu akomodasi ya? Iya. Kak? Akomodasi. Itu yang paling menghambat saya itu. Kalau mau naik ojek kendaraannya lumayan sih. Naik kendaraan kan biaya, kan butuh biaya. Benar. Ya namanya sesuatu pengorbanan tuh harus perlu biaya juga. Benar. Enggak jadi penghalang buat saya. Karena kita mau ke depan, bukan mau mundur nih. Benar. Masih bisa ada yang kita minta bantuan Iya. ya kak. Selagi kita mampu, ya untuk apa bantu orang dulu kan? Iya. Benar Berjalanlah sekali. dengan sesuai dengan yang ada. Pernah kepikiran nggak sih kak untuk jadi pelatih? Ada sih. Kalau untuk saat ini, alhamdulillah sih dikasih amandat jadi pendamping pelatih Pendamping oleh pelatih. manajer Kak Nizirin tadi. Oh. Dari sekarang dari Peparnas Pelajar. Untuk pertama kalinya ini, 2 kali nih ditunjuk waktu kita tuan rumah di Palembang nih. Ditunjuk jadi sebagai pelatih juga. Alhamdulillah berjalan lancar sih. Nah, mungkin yang kedua ini mudah-mudahan Allah kasih kelancaran lah. Oke. Dan mendapat kejuara untuk anak-anak tim NPC Renang. Amin ya robbal alamin. Jadi saat ini pun sudah menjadi pendamping pelatih ya kak. Iya, Oke, karena kakak Ini- juga masih produktif ya kak menjadi atlet. iya, betul. Nah, apalagi ini kan juga bagi waktu juga nih. Pinter-pinter bagi waktu, belum mau kerja, mau Iya, menjadi benar pendamping sekali. lagi kan ya. Ada lebih ekstra lagi nih. Ya, alhamdulillah Pak manajer mengerti dengan keadaan saya kan. Dengan kerja bisa. Tapi alhamdulillah saya bisa standby untuk di mes. Walaupun nggak ikut di lapangan, saya bisa standby di mes untuk menjaga anak-anak. Oke, jadi juga bisa untuk menjaga anak-anak nih Iya. kak ya. Oke. Apa misalnya jadwal jam tidur, jam istirahat kita kontrol dulu kan. Kayak apa ya kak, bapak-bapak asrama lah ya ibaratnya. Itu kalaupun kakak melatih atlet ya, Iya. dan kakak harus berlatih juga untuk diri kakak. Iya. Itu gimana kak cara mengatur waktunya itu? Kayak gini, setelah orang pulang kita latihan. Oh, jadi memanfaatkan Waktu yang ada. Iya, saat mereka. Iya. Itu kan lelah ya kak, capek ya kak ya. Pasti, Habis capek. ngajar, kita juga harus berlatih Iya. gitu. Pernah gak sih kak sempat ngeluhnya tuh berkepanjangan gitu? Ya kalau untuk ngeluh tuh nggak mungkin lah kan. Namanya manusia tuh pasti ada keluh kesah. Mungkin waktu mau kejar-kejaran kan pasti ada. Tapi saya motivasi karena tanpa saya latihan nggak mungkin saya dapat kayak gitu kan. Otomatis saya harus latihan minimal lah dalam seminggu tuh 3 kali kan latihannya. Ya posisi lagi kerja ini mau tak mau harus seminggu 1 kali ini latihan. Hal yang susah untuk bagi waktu kan. Ya mudah-mudahan bisalah kasih yang terbaik
untuk NPC Kota Prabu Muli ya. Dan ini berarti kakak mewakili NPCI Prabu Muli? Iya, insya Allah. Tapi nggak tahu sih. Pernah nggak sih kak merasa kalau dunia ini terlalu cepat? Kayak kakak tuh pernah merasa tertinggal nggak dengan semua apa yang berjalan di dunia ini? Kalau saya sih sesuai proses apa yang ada. Contohnya kita nggak tahu dari hal kecil aja, dari namanya sekolah ya. Tahu-tahu orang belum tentu tahu namanya kerjaan ya. Iya, Dari benar. segi kecil, contohnya kita ambil cucian itu kan gaji 5.000 itu sama dengan gaji 500.000. Kalau ibarat dikatakan orang sudah pegang uang 5.000, kan zaman itu masih 50 rupiah kan. Rasa bangganya lebih gimana? Gak bisa kan diomongkan. Terus dari SMP kan gajinya lumayan ya. Ada sistem peningkatan dari SD, SMP sampai SMA sampai kuliah masih. Karena ya mobil itu kan namanya truk ya. Waktu yang makan waktu cucian itu. Minimal lah 2 jam itu udah selesai kelar. Satu hari bisa berapa mobil kala itu kak? Mobil itu kan nggak tentu nih, yang kadang yang keluar dari kebun sawit kan, ada jam sore misalnya jam 1, ya udah kita cuci sampai jam 3, setengah 3 sudah selesai kelar kan. Terus ada yang pulang malam, biasanya jam setengah 5 baru, ya otomatis saya makan waktu selesainya jam 6, otomatis sholat maghrib lah selesai lah. Kalaupun kakak melihat diri kakak saat itu, kala itu perjuangan kakak, kayak mungkin juga ada cacian, hinaan dari banyak arah gitu. Dan kakak sudah sampai di titik ini, sudah menjadi atlet, sudah bisa bekerja. Apa yang ingin kakak katakan pada diri kakak pada saat itu? Untuk terutama saya selalu bersyukur apa yang sudah Allah kasih takdir, dan untuk terima kasih buat kedua orang tua saya sampai saat ini sudah mensupport saya. Dan teman-teman yang lain dan keluarga. Dan kalau kakak lihat perjuangan kakak dulu, aduh, nggak terbayang sampai titik proses ini. Iya. Wah, luar biasa. Luar biasa perjuangan. Ya untuk menamatkan sekolah itu, alhamdulillah kan butuh waktu yang panjang. Tapi kita melalui proses tadi, insya Allah yang namanya berjalan yang lancar, ada gala yang jalan. Luar biasa sih kak. Ini kak ya, kalau ini mohon maaf kalau misalnya aku tanya, itu awalnya itu kakak emang begini atau pernah mengalami kecelakaan atau bagaimana kak? Kalau kakak ini bawaan dari lahir, dari orang tua. Awal mulanya dari orang tua, dari lahir. Ya kita namanya anak kecil nggak tahu sih. Pernah sempat diurut 2 kali nih. Namanya aku belum bisa ngomong ya. Iya. Masih umur berapa tahun nggak? Pernah diurut tapi hasilnya belum berhasil sih. Tapi aku pas masuk sekolah nyaman-nyaman aja karena ya pasti bulan pasti itu. Karena saya dulu awal mula belum bisa pakai sendal. Dulu saya pakai sendal sepatu bot. Kan tahu sepatu bot anak-anak itu kan. Nah, tapi bukan bikin saya nggak nyaman karena sepatu bot itu kan nggak bisa ada oksigen kan. Bikin kaki kita kayak keringatan. Nah, awal mulanya saya pakai sendal itu namanya sendal swallow. Bisa dijepit pakai kaki kan. Nah, lama-lama zaman semakin maju, keluarlah sendal karet yang langsungan ya, bisa disuruh kayak gitu. Dari situ saya bisa nyaman. Terus sampai sekarang, alhamdulillah macam-macam sendal karet itu bisa kita pilih. Oke, berarti emang bawaan dari lahir ya kak. Dan saat kakak mengetahui kondisi kakak seperti itu, saat mungkin di perjalanan tahap tumbuh ya, mungkin kita sebagai remaja juga pernah mengalami. Kenapa kita berbeda? Kenapa? Dan itu apa sih yang bikin kakak tetap semangat untuk menjalani hidup? Kalau saya ini prinsipnya gini, saya itu bergaulnya nggak milih-milih. Mau dari orang dewasa, dari anak kecil, saya ambil pelajaran. Satu, kalau orang dewasa kita ambil pengalamannya ya. Benar. Terus dikasih motivasi oleh orang yang lebih dewasa dari saya. Kalau yang lebih anak-anak kita ya kasih motivasi. Walaupun dia bukan di Pabel, umum nih. Kita kasih amanat apa saran, biar masuknya gimana. Otomatis ke bidang sekolah misalnya kan. Sekolah lah yang ngajin daripada nyusahin orang tua kayak gitu kan. Biar lebih untuk diri sendirinya ke depannya yang lebih bagus. Oke, luar biasa sekali. Jadi kak, kalau misalnya melihat perjuangan kakak nih, wah luar biasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya ya kak ya. Sampai titiknya selalu bersyukur. Dan kak,
kalau kakak ingin mengirimkan pesan ke semua anak-anak disabilitas yang saat ini masih berjuang, mungkin masih menyalahkan keadaan itu, bagaimana kak mau memotivasi mereka kak? Boleh silakan. Oh, memotivasi saya cuman satu nih, tetap semangat, tetap istiqomah, jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa takut, jalani, nikmati proses yang ada. Oke, luar biasa. Terakhir kak, harapan kakak 5 tahun ke depan seperti apa tuh? 5 tahun ke depan, insya Allah, walaupun saya pensiun, tapi tetap saya ingin tetap bergabung di NPC. Kedepannya mudah-mudahan timbullah bibit-bibit yang terbaru untuk masa depan di NPC Sumatera Selatan. Dan harapan untuk NPCI kak? Harapan NPCI Sumsel semoga jaya selalu dan berkembang sampai ke seluruh Indonesia. Amin, amin ya robbal alamin. Luar biasa sekali Kak Firman. Kak Firman, bukan hanya kita melihat kisah-kisah dari perjuangan, keluh kesah, duka-dukanya, tapi juga cerita ini sangat inspiratif Kak. Ya, Saya pun saat ini yang mendengarkan itu termotivasi Kak. Sehingga mungkin teman-teman juga merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Mungkin juga pernah mengalami menyalahkan keadaan, sempat ngedown, ataupun merasa dunia itu tidak berpihak kepada kita ya Kak. Tapi contohlah Kak Firman yang terus bangkit, terus bersemangat. Dari ceritanya pun wah luar biasa sekali, dari SD ya Kak, sudah bekerja. Terus juga dari banyak pun makian dari berbagai arah mungkin ya Kak ya. Tapi wah luar biasa sekali. Terima kasih Kak Firman sudah membagikan cerita yang inspiratif ini di program kita. Semoga kita akan bertemu lagi ya Kak. Siap. Ini saat ini sedang memperjuangkan perlombaan event terbesar ya Kak? Iya betul, Peparnas untuk persiapan di Jakarta. Insya Allah tuan Roma nih. Luar biasa, semoga kita doakan bersama teman-teman Kak Firman mendapatkan hasil yang terbaik ya. Hasil sesuai harapan, sesuai yang diinginkan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan terima kasih juga teman-teman sudah menonton cerita kita. Kita akan sharing lagi banyak cerita inspiratif dan mengundang banyak sosok yang juga inspiratif tentunya. Dan kisah ini bukan hanya inspirasi, tapi juga tamparan lembut bagi kita semua bahwa tidak ada alasan untuk menyerah pada diri sendiri. Untuk teman-teman pendengar ataupun penonton, ingat ini baik-baik. Bukan tubuh yang membuat kita kuat, tetapi hati yang menolak untuk menyerah. Karena batas sejati hanya ada jika kita membiarkannya ada. Wah luar biasa ya Kak, quotes-nya ya Kak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap dukung inklusivitas, dan salam olahraga. Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.